Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine, Good, thank you, ma'am. ma'am. And you? I'm fine too. Okay, before starting the lesson, Ibu mau absen dulu ya. Niken dan Apodita hadir. Niken hadir, ma'am. Kezia Amanda Putri Hadir, ma'am. hadir semua ya, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Today we will learn about recount text. Sebentar ya. Apa yang kalian ketahui tentang recount text? Anak-anak? Teks yang menceritakan kejadian di masa lalu, ma'am. Ya. Bagus, Kezia Amanda Putri. Benar. Apakah sudah bisa, anak-anak? Apakah sudah muncul presentasinya? Sudah, ma'am. Oke. Recount text. Recount text. Text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text itu cerita yang berisi tentang pengalaman di masa lalu, baik kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang menyedihkan. Anak-anak, contohnya kejadian yang menyenangkan apa? Pengalaman kalian yang menyenangkan? Dibelikan Liburan hadiah pernah HP kan? baru, ma'am. Kenapa? Dibelikan hadiah HP baru. Itu kejadian yang menyenangkan. Menyenangkan sekali ya, Niken ya. Nilainya bagus ya, diberikan HP ya. Iya, Kejadian. ma'am. Oke, sekarang Kezia. Kezia, kejadian apa yang menyedihkan? Dapat nilai yang jelek, ma'am. Ya, jatuh dari sepeda ya, pernah juga kan? Itu ya, itu termasuk kejadian yang menyedihkan. Oke, sekarang type of recount text. Yang pertama, personal recount, yaitu tell about the author's personal experience, yaitu menceritakan pengalaman pribadi penulis. Misalnya pengalaman ibu sewaktu vacation in Bali, seperti itu. Terus habis gitu factual recount, yaitu present a report of events that actually happened. Maksudnya tuh menyajikan peristiwa yang berisi yang benar-benar terjadi. Jadi contohnya misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu biographical recount, yaitu tell someone's life story. Jadi menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Seperti contohnya biografi Ki Hajar Dewantoro, seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Paham, ma'am. ma'am. Oke, kita lanjut ya. Terus ini ada purpose of recount text. Jadi ketika misal kalian mendapat soal, misal pertanyaannya, why is the text written? Atau the text is written for, terus habis gitu, what is the purpose? What is the social function? Nah, berarti teks itu menjelaskan bahwa apa sih tujuan teks ini? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan to share unique or unusual experience, terus to retell something unforgettable, to give information about about incident, terus to make the readers learn something, seperti itu. Jadi misalnya kalian kalau misalnya mendapat soal itu, kalian biasa menyesuaikan apa tujuan dari teks recount yang di soal tersebut, seperti itu. Terus ada lagi nih, generic structure. Anak-anak, apa kalian tahu generic structure di dalam recount text? Ada yang mengerti? Anak-anak. Ada orientation, ma'am.
Ya, terus apa lagi? Ada yang tahu? Event. Ya, sip. Sekarang ini. Orientation. Tells who is involved in the story, what happened, where the event occurred, and when the event occurred. Jadi, orientation itu berisi apa yang terjadi, terus habis itu kapan, waktunya di mana, terus siapa saja yang di dalam cerita tersebut, seperti itu. Dan kedua itu adalah event. Nah, event ini itu tells everything that happened in sequence from start to finish. Jadi event itu yang menjelaskan runtutan kejadian dari awal hingga akhir cerita tersebut. Terus habis gitu, yang terakhir reorientation. Reorientation contains conclusion from the contents of the story, or it can also be the personal opinion of the narrator. Jadi teks ini tuh yang reorientation itu berupa conclusion, kesimpulan dari penulis, apakah ceritanya sedih atau senang, seperti itu. Terus habis gitu language features ya. Kalian tahu nggak apa yang ada tense apa yang ada di recount text? Ada yang mengerti? Past tense, ma'am. Ya, benar sekali, past tense. Sebentar ya, anak-anak. Apakah sudah muncul anak-anak? Atau belum ya? Nah, past tense. Jadi, ada yang tahu nggak rumus past tense itu apa? Ada yang mengerti? Subject Lupa ya? plus verb to. Subject plus verb to, ma'am. Pinter. Jadi subjek plus verb to. Jadi menggunakan verb yang kedua ya, anak-anak. Seperti pada contoh, I went to Bali last week. We were very happy. Terus I was born in Jakarta. Jadi verb duanya when, were, was, kayak gitu. Terus habis itu yang kedua itu adverb of time. Jadi di kalimat recount itu ada keterangan waktunya. Seperti yesterday, last month, an hour ago, seperti itu. Terus yang ketiga juga ada keterangan tempat. Misal kayak di zoo, mountain, sama garden. Terus yang keempat ada action verb, itu kata kerja. Kayak work, saw, play, dan itu menggunakan past tense ya anak-anak kata kerjanya. Yang kelima ada conjunction, seperti next, after that, then, seperti itu. Terus Ibu juga mempunyai contoh teks recount, seperti ini. Nah, ini teks recount-nya berisi tentang trip to the zoo. Jadi, kita akan belajar menganalisis generic structure, terus habis gitu language features, seperti ini. Oke, kita akan menganalisis ya. Jadi itu tadi teks yang tadi nih. Di sini ada kata yesterday. Yesterday menerangkan adverb of time, keterangan waktu. Terus siapa saja yang ikut? Ada my family and I, berarti itu adalah partisipan yang ikut. Terus habis itu ada the zoo. The zoo tadi apa ya anak-anak? Adverb of apa ya? Ada yang Place, mengerti? ma'am. Place, tempat. Oke, adverb of place, pinter Mbak Kezia. Oke, terus habis itu di sini ada when, ada after, ada before, ada during, ada when juga lagi. Itu menjelaskan conjunction, yaitu kata penghubung. Habis itu di sini juga ada yang tulisannya yang warnanya abu-abu ya. Ada got, ada when. Nah, itu tadi apa anak-anak? Yang menggunakan verb 2 tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Yaitu action verb menggunakan past tense. Oke. Terus habis gitu kita akan menganalisis generic structure-nya ya.
Terus yang ini nih, generic structure. Generic structure yang orientation itu yang paragraf pertama. Sudah muncul? Oke. Terus yang kedua, itu cari yang kedua tadi apa anak-anak habis orientation? Even. Even. Oke, yang event yang menjelaskan event adalah paragraf yang kedua sampai paragraf yang keempat itu adalah event. Jadi dari paragraf kedua sampai keempat itu adalah urutan kejadian. Habis gitu yang paragraf terakhir ini, yang kelima itu adalah reorientation. Oke, sekarang Ibu punya teks. Nah, ini. Ada yang mengerti? Mana yang orientation? Ayo, nanti dapat poin ini. Paragraf yang pertama, Mem. Oke, paragraf yang pertama ya. Itu namanya orientation. Kalau adverb of place-nya di mana? Yang home ini anak-anak, adverb of place-nya di rumah. Itu ya. My grandma's home itu adverb of place-nya. Terus kalau adverb of time-nya itu the last holiday gitu. Terus at the first day itu adalah adverb of time. Terus kalau misalnya yang event tadi kan conjunction kan yang paragraf pertama. Terus yang event yang mana? Ada yang mengerti? Paragraf kedua itu, Mem. Iya, sampai dengan mana ya? Sampai yang ketujuh. Oke, pinter sekali Mbak Kezia. Mbak Niken. Niken, Iya, masih di Mem. situ? Oke, sekarang untuk Niken. Ini yang paragraf terakhir itu apa ya? Yang terakhir itu reorientation, Mem. Oke, pintar. Jadi, teks recon tadi menceritakan tentang apa anak-anak? Kejadian di masa lalu. Oke, terus kejadiannya bisa berupa kejadian menyenangkan dan menyedihkan. Oke, terus habis itu tadi juga belajar generic structure ya. Tadi generic structure-nya apa anak-anak? Orientation, reorientation, sama event. Terus habis gitu tadi juga belajar language features ya, kayak adverb of time, adverb of place, action verb, conjunction, terus tenses juga yang digunakan sama text recount gitu. Pengertian anak? Ngerti, Mem? Mem. Okay. So, students, our learning today has been completed. Thank you, students, for studying well and paying attention from the beginning of the end. Keep spirit and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mem.